Satu rumah dengan harga best deal yang karena adalah rumah premium, terletak di klaster premium, posisinya terdepan di bagiannya Citraland, dan udah punya luas itu 670 dengan lebar 20. Rumah ini best deal banget, apalagi dalamnya ada full furnish, cakep banget, beneran tinggal masuk aja bawa koper. So, don't miss this atau kau pasti bakal install. Fasadnya, waduh, gak usah diceritain lagi lah, lihat sendiri. Ini rumah beneran bagus banget untuk area fasadnya. Penampilan bagian depan ini bener-bener sangat minimalis kontemporer. Dimana ini udah kesannya nih udah bener-bener rumah dengan arsitek terkini yang udah punya bagian tamannya itu kemiringan seperti ini. Ini tamannya nggak lazim ya, biasanya taman tuh horizontal aja karena dibuat kemiringan 40-an derajat sehingga kesan minimalis dan kesan estetiknya itu ada. Dan di bagian sini teman-teman bisa enjoy. Untuk bagian dalamnya ini bisa menjadi area carport yang langsung ke arah basement. Nanti kita bahas di area sana. Sekarang kita mau bahas lagi untuk area sebelah sini. Bagian depan, tampak depan rumahnya itu beneran beda banget. Fasadnya udah kelihatan permainan kotak-kotaknya itu bikin konsep yang rasanya mirip banget sama Australian House. Nah, masuk ke arah bagian dalam. Kita disajikan dengan paveway seperti ini yang punya stair step itu tidak terlalu tinggi dan jadinya kerasa nyaman plus kerasa enak untuk naik ke bagian rumahnya. Teman-teman percaya nggak sih kalau lokasinya ini aku bilang premium karena ada di bagian depan Vastania Raffles Garden, di mana dari sini teman-teman juga bisa enjoy jalannya tuh udah double way ya teman-teman ya, seperti ini. Dan juga teman-teman bisa lihat ada satu area pos satpam security di bagian depan. Rasanya kayak kita ini punya security gratis. Tapi di bagian dalam juga bisa punya kamar ART, kamar satpam, kamar driver, you name it. Karena ada ruangan banyak di bagian basement. Belum ngomong ke sana, lanjut lagi sebelah sini ya. Nah, ini asik ya untuk masuk ke bagian dalam nih. Rasanya kayak di villa-villa, apalagi di bagian pagernya. Nah, ini pager yang pertama kali aku lihat karena pagernya nggak pakai besi, pagernya nggak pakai cor-coran atau kayu, tapi pagernya ini pakai tempered glass seperti ini. See? So, ini beneran bagus banget. Untuk penataannya ini benar beda daripada rumah-rumah lain. Nah, masuk ke bagian anak tangga sekarang. Aku pengen tunjukin kamu kenapa kok rumah ini tuh istimewa ya. Karena rumah ini tuh beda banget. Naik tangganya ini kalau malam nyala semua lampunya ini bagus banget. Dan di bagian sini kita bisa lihat, oh sih, ini beneran sangat-sangat glorious naiknya tuh with pride ya. That's why rumah ini kalau aku bilang rumah premium memang pas banget. Di bagian dinding-dinding eksteriornya permainan batu alam simple, nggak terlalu norak. Dan juga masih ada beberapa kolam cantik di bagian sana. Seperti apa detailnya bagian dalam? Nggak sabar kan? Yuk kita cek. Welcome di rumah yang punya fasad tadi udah menarik di bagian luar. Bagian dalamnya nggak kalah bikin tercengang. Untuk begitu masuk kita disajikan dengan banyak sekali fitur-fitur seperti yang ada di area foyer sebelah sini. Nah, masuk kita langsung ketemu sama satu, lebih tepatnya dua ya, double door pintu yang punya tinggi 3,5 meter dengan bukaan 2 daun pintu seperti ini, dan ini super kedap dan super berat banget. Ini campuran antara railing besi dan juga solid wood, dan begitu masuk kita langsung disajikan dengan sebuah wall panel seperti ini yang bikin kelihatannya itu makin manis banget. Nah, kalau kita survei sedikit ke bagian sini guys, nah ini adalah satu area bukaan jendela, dan rumah ini bener-bener mengusung model minimalis kontemporer dan mirip banget sama rumah dengan Australian concept yang full kaca-kaca di setiap bagiannya. Ini kacanya full semua gede ya kan, dan kita masih bisa enjoy satu area kolam yang ada di bagian depan sini, dan kolam ini sebenarnya cuma buat pemanis aja. Bayangin kalau kita syuting malam-malam, ini full lightingnya nyala, ini bakal kelihatan makin estetik. Sebelum masuk ke area bagian dalam rumah, di sebelah kanan dari pintu ruang masuk itu sudah ada satu area meeting room. Buat kamu yang punya kerjaan dan suka banget work from home guys, rumah ini menyediakan satu area meeting room dengan dimensi kurang lebih 4x6 meter, dan sekali lagi konsepnya tetap sama, full kontemporer dengan bukaan jendela. Nah, ini area meeting room ini bener-bener nice banget karena lokasinya terletak di bagian depan rumah sehingga tamu atau kolega yang datang tidak harus langsung melihat isi atau bagian private dari bagian dalam rumahnya. Dari ruang meeting, sekarang kita mau lanjut ke area ruang keluarga yang pastinya bikin kamu miss banget. Karena di ruang keluarga ini
kesan minimalis kontemporernya kerasa banget. Kontemporer itu apa sih? Dimana kita bisa punya rumah dengan layout full kaca-kaca, full open space yang bikin rumah itu kelihatan makin lega banget. Natural lighting sudah bukan menjadi pertanyaan di rumah ini karena memang udah full dengan pencahayaan alami. Nah, di area ruang keluarga ini teman-teman bisa lihat untuk dimensinya aja ini adalah 12 kali 7 meter. Bener-bener super huge, super spacious, dan aku yakin di kamera sekarang aku pasti kelihatan sangat kecil banget. Tapi memang aku mau tunjukin gimana leganya lebarnya rumah ini. Dan di bagian rumah itu dibagi jadi 3 sektor ya untuk area ruang keluarga. Yang pertama, di area living roomnya, di area nonton bareng keluarganya, teman-teman bisa lihat. Untuk bagian temboknya ini udah pakai model batu alam seperti ini sehingga nature looks itu masih ada banget di areanya living room ini. Masih ada juga kredensa, termasuk juga sofa yang ada modelan U seperti ini dengan luas yang bisa mencapai sampai 10 seater seperti ini. Sofanya ini memang nggak include ya, tapi kamu bisa punya bayangan gimana, apakah cukup kalau aku pengen punya sofa seluas ini? Jawabannya masih sangat bisa. Nah, kemudian aku akan ambil dulu satu remote yang ini, nanti aku tunjukkan buat teman-teman yang lain. Apa sih fungsi remote sampai dijejer 4 seperti ini, nanti aku spill ya. Lanjut sedikit, di bagian tengahnya, ini akan nemu satu area dining table. Dan area dining table-nya ini bisa muat sampai 10 seater juga. Bahkan kalau mau di-extend sampai 12 seater juga masih sangat oke. Ini pakai mereknya Cellini, dimana di bagian tengah udah ditambahin sedikit chandelier di bagian atas. Dan chandeliernya juga masih sangat setipe ya, alias menggunakan konsep minimalis sehingga nggak jatuhnya itu beda konsep. Dan ini sangat bagus banget, apalagi di bagian belakang. Teman-teman bisa lihat ada satu modelan kitchen island plus pantry yang masih sangat dalam kondisi perfect. Bener banget, rumah ini dibangun dengan usia kurang lebih 5 tahun kurang. 3 tahun ditempati, kemudian setahunnya kosong, tapi looks-nya masih seperti rumah baru. Sangat terawat, sangat grace banget. Nah, di bagian sini teman-teman bisa enjoy beberapa appliance untuk rumah, yaitu adalah selain untuk pantry-nya seperti ini yang sudah bisa dibuka, sih. Dan ini semuanya pakai model soft close ya. Nah, kemudian ini juga sama, penataannya juga masih sangat spesies untuk beberapa barang-barang. Dan aku mau spill untuk teman-teman, aku pengen ajak lihat kitchen island gimana. Kalau teman-teman tahu, kitchen island itu adalah salah satu favorit spot dari sebuah rumah. Dan aku mau tunjukin kitchen islandnya sebagus apa. Nah, sini aku spill nih. Nah, teman-teman untuk bagian kitchen island sendiri sudah menggunakan organizer di bagian dalam. Ini sudah full organized dan ini juga soft close ya teman-teman. See? Dan ini untuk detail-detailsnya ini walaupun ini bukan baru guys, tapi ini masih sangat bagus banget. Kalau di OLX bilang 99% like new, ya ini, ya kan? Kemudian kalau teman-teman juga perhatiin nih guys, nah ini ada beberapa barang ini masih sangat oke. Ini ada berapa kabinet nih? Ada 1, 2, ini kurang lebih ada 12 kabinet di sebelah sini, dan semuanya soft close punya dari atas sampai bawah. Ini yang bikin menarik banget. Termasuk juga di bagian kabinet sebelah sini. Nah ini asik banget. Teman-teman lihat, ini pemasangan untuk tong sampahnya aja udah ada built-in seperti ini. Nice one ya. Termasuk juga ini aku suka nih, tadi aku izin buka-buka dan aku beneran jatuh cinta. Untuk lemari yang di sini ini udah full organized untuk meja-meja bumbu, meja-meja apa namanya untuk rempah-rempah, seasoning di sebelah sini. Ini pas banget buat makan. Nah, apa PR-nya? Mungkin buat kamu yang doyan masak indoor, bisalah ditambah sedikit kompor elektrik di sebelah sini, tapi mengorbankan beberapa bagian rak. Atau teman-teman juga bisa masak di bagian dapur bagian belakang. Nah, tapi sebelum ke sana, aku mau tunjukin teman-teman kalau rumah ini full menggunakan roller blind otomatis dengan menggunakan remote. Nah, ini aku nyalain ya. See? Jadi untuk menutup jendela nggak perlu susah-susah, nggak perlu pakai tangan manual ya. Kalau ini cukup pakai remote aja, ini teman-teman bisa nikmatin fasilitas seperti ini, rumahnya langsung kelihatan lebih teduh, nggak lagi jadi terlihat dari depan atau belakang. Dan ini kita punya 3 remote untuk 3 sektor, bagian jendela, bagian belakang, kiri, belakang kanan, dan juga bagian depan. Asik ya untuk penataannya. Ini sekarang saya mau buka dulu deh. Nah, sekarang kita mau berlanjut sedikit, kita mau bahas ke area bagian sampingnya dulu, yaitu adalah bagian kamar tidur. Loh,
Pak, aku pengen lihat kolam renangnya. Sabar, bentar lagi kita ke bagian kolam renang. Sebelumnya kita mau cek ada satu kamar anak yang bisa dipakai di bagian ruang lantai 2-nya ini, ya kan? Kita cek seperti apa. Nah, ikut aku ya. Oke, sekarang kita ada di bagian entrance, di bagian samping rumah. Dan ini menjadi entrance untuk menuju ke area kamar anak. Kamar anaknya ada di sebelah sini. Teman bisa cek untuk bagian kamar anak itu juga sudah well made, sudah ditata sedemikian mungkin, dan teman-teman bisa lihat ini. Untuk di bagian sini, bagian kamar anaknya pun sangat-sangat tematik banget. Kok aku bilangnya tematik? Karena nggak cuma fasad, nggak cuma ruang keluarga, tapi color tone yang ada di bagian kamar anak juga masih disamain dengan konsep industrial monokrom yang dimana didominasi warna abu-abu dan juga warna putih. Teman-teman bisa lihat kredensanya sudah juga cakep. Kemudian untuk ranjang, ini ranjang ukuran 160 termasuk nakas kanan kiri, dan meja belajarnya juga udah di prepare. Termasuk juga ini lower blind-nya ya. Nah, ini adalah kamar anak yang menurutku sangat-sangat nyaman banget. Tapi teman-teman belum lihat master bedroom-nya itu bisa lebih cakep lagi. Nah, sebelum ke arah sana, kamar di bawah ini bisa difungsikan juga sebagai kamar tamu. Dan juga ada satu kamar mandi yang terletak di bagian sampingnya. Nah, ini adalah bagian kamar mandinya dan aku cukup suka di bagian sini. Kenapa? First thing first, sudah ada shower box dengan kaca tempered glass seperti ini. Dan di bagian shower box-nya juga sudah menggunakan double shower, di mana ada drop shower dan juga hand shower seperti ini. Untuk di bagian top table WC-nya ini menggunakan marmer dan juga menggunakan sanitarinya Toto High Grade. Yang lebih cakep lagi, di bagian cermin-cerminnya dikasih backlamp seperti ini sehingga kesan minimalisnya dan estetiknya lebih kejaga lagi. Untuk bagian sanitari dan WC-nya udah menggunakan Toto yang high grade juga. Ditambahin ada tempat untuk jemur handuk kecil di sebelah sini. Ini beneran udah tailor made banget, udah bener-bener dipikirin karena memang rencananya dipakai sendiri. Nah, di bagian belakang itu juga masih ada akses menuju ke arah basement yang nanti kita akan ke sana, dan juga masih ada space untuk satu area dapur. Dapurnya ini aku juga suka. Kenapa? Satu kali lagi aku bilang masih tematik dengan warna hitam dan putih. Dan juga di sini kalian bisa lihat untuk appliance-nya semuanya menggunakan kompor impor. Di sini kita pakai merek Weber. Jadi untuk kompor gasnya dan juga untuk exhaust-nya, termasuk juga dengan ovennya kita semuanya pakai menggunakan merek Weber yang merupakan brand impor. Di sini juga teman-teman bisa lihat deh berapa banyak kabinet-kabinet yang bisa di-store dari rumah ini, termasuk juga kabinet atas yang menurutku kok cantik banget. Karena di bagian bawahnya itu masih ditambahin lampu-lampu sehingga kelihatan tuh makin cantik. Nah, untuk area ke dapur aja, itu teman-teman bisa lihat ada 4 titik lampu supaya bisa kelihatan terang untuk bagian dapurnya. Ini nice banget. Nah, di bagian sini pun juga masih ada area untuk sink, dan juga sejatinya kalau kita ngomong Feng Shui ya, ini tempat-tempatan kompornya aja juga udah mengikuti arah Feng Shui. Apalagi di area depannya kompor, teman-teman bisa lihat, ini ada bukaan jendela supaya kita bisa buang udara masaknya ke arah keluar selain dibantu menggunakan exhaust seperti ini. Asik kan? Ini asik banget. Di bagian belakang, ini adalah area menuju ke area servis kamar ART dan juga menjadi area servis menuju ke arah basement. Nah, ini juga cantik banget karena kalau teman-teman perhatiin, untuk bagian yang menghadap ke arah kolam renang supaya tetap terjaga privasinya itu masih ditutupin dengan pagar hijau seperti ini sehingga gak kelihatan dari bagian kolam renang. Seperti apa nanti kita cek di arah kolam renangnya yang sebentar lagi kita mau ke arah sana. Sekarang kita mau lanjut ke bagian yang juga masterpiece dari bagian rumah ini karena area kolam renangnya itu juga sangat-sangat nyaman banget. Tapi sebelum menuju ke arah sana aku pengen spill untuk beberapa spesifikasi yang menurutku ini poin penting dan beneran kalau bahasa Jakartanya bilang tuh mehong banget ya. Teman-teman bisa inspeksi nih di bagian marmer yang ada di area flooring. Ini menggunakan marmer dengan modelan hitam. Ini curigaku ini tipenya Alexander Marble karena full black dengan garis-garis putih seperti ini. Yang tentunya itu udah impor dari Italia. Dengan lebar dimensi adalah 2 kali 2,5 meter. Alexander Marble ini pas banget karena nggak terlalu rame untuk bagian flooring sehingga mata nggak sakit. Dan looks prestisnya itu kental banget untuk bagian sini. Nah, sekali lagi adalah yang lebih keren juga untuk bagian kusen alumininya.
Bro, it's not just an Almini menurutku. Karena kalau dari handle-nya seperti ini dan dari feeling buka tutupnya ini menggunakan Almini finish good dan ini rasanya menggunakan merek Teknal. Karena dari bobotnya, kemudian mulusnya untuk buka tutup dan yang pasti adalah kedapnya. Karena tadi begitu saya di area dalam, saya nggak dengar loh bunyi-bunyi air di kolam renang itu sama sekali tidak terdengar. Begitu saya tutup, saya buka langsung kedengaran. Dan ini adalah salah satu one of the finest finishing di rumah yang kelihatannya remeh, tapi to be honest, it's very pricey and it's very proper untuk dipasang di rumah seharga 20M. Nah, kita lanjut lagi ke arah patio dari belakang rumah dan ini yang bagus banget. Yuk, sini yuk. So, di belakang sini guys, kamu masih punya semacam pasio rumah. Dan pasionya ini menurutku cukup cantik banget. Dia menggunakan granit di bagian terasnya. Dan ini kelihatannya menggunakan granit bakar karena ada tekstur-teksturnya juga. Sehingga kelihatannya itu nggak glossy, tapi juga jatuhnya tuh jadi nggak keset alias nggak bikin licin. Nah, one of the nice thing kalau ini dipasang di sini karena ini letaknya persis di area sebelahnya kolam renang. Dan kolam renangnya pun juga nggak kalah oke loh. Ini kolam renang dengan lebar kurang lebih 4x7, 4x8 meter di area belakang. Dan juga masih punya bagian overflow di area samping seperti ini. Ini overflow-nya bikin cantik ya, dan ada suara-suara air yang bikin kesan naturalnya tuh makin kenceng banget. Dan step-nya menuju ke arah bawah, itu dibuat nggak sampai 10 cm. Ini kurang lebih 10-12 cm aja. Sehingga kalau kita turun ataupun naik itu nggak kerasa berat. Dan ini adalah memang yang dibutuhkan supaya nggak terlalu licin dan juga nggak terlalu capek untuk di area bagian sebelah sini. Nah, di belakang pun sejatinya teman-teman, kalau teman-teman masih mau gunakan untuk area barbecue, buat mungkin acara tahun baru, acara Imlek, acara kumpul keluarga, di area sini tuh masih pas banget kalau kita mau jadiin satu area bakar-bakar barbecue bareng sambil mungkin nonton Inggris lawan Spanyol. Nah, cakep banget gak sih? Nah, kemudian di sebelah sini teman-teman juga bisa lihat penataannya juga masih ada area playground di area belakang. Ini playground buat kids ya, ini bener-bener aku suka banget, penataannya very nice dan kita mau ke arah sana sebentar lagi. Nah, looks-nya kalau dari bagian belakang gimana? Teman bisa lihat, rumah ini kalau dilihat fasad bagian belakangnya juga masih nggak kalah cakep. Karena di bagian atas, teman bisa lihat untuk pagar-pagar kacanya itu frameless dan semuanya menggunakan bahan dari tempered glass. Seperti apa bagian dalamnya dan lantai 2-nya, kita ke sana. Tapi sebelumnya kita mau bahas dulu ke arah playground yang sebelah sana tadi. Nah, kita sekarang ada di area playgroundnya buat anak. Ini nice banget. Karena di bagian sini teman-teman bisa enjoy beberapa wahana permainan, ya kan? Ini dibikin semacam rumah-rumahan sama dia yang bisa di-enjoy, bisa dipakai untuk anak kecil. Dan ini juga cukup luas banget ya. Ini dimensinya kurang lebih 3x8 meter, di mana kita bisa ketemu sama kolam renang. Dan ini beneran udah dipikirkan baik-baik. Kenapa? Jadi teman-teman kalau untuk kolam renangnya ini ya, teman-teman boleh cek bagian sini. Jadi di bagian sana tuh bagian yang lebih dalam, yang di bagian sana tuh bagian yang lebih cetek atau lebih pendek. Nah, untuk menuju ke arah bagian dalam ini supaya enggak kejadian yang tidak diinginkan, sama dia dipasangin pagar seperti ini, pagar kayu dan tetap tematik sama modelan warnanya. Dan untuk di bagian ceteknya, di bagian pendeknya, teman-teman bisa enjoy kalau anaknya barangkali langsung mau main-main di sebelah di sini juga bisa. Tapi kalau buat kamu yang merasa aku pengen full safety, tinggal tambahin satu pagar lagi di sebelah sini supaya terlihat lebih bagus lagi. Nah, dari penataan lantai 2-nya itu udah kerasa gimana rumah ini kok bisa aku bilang one of the premium house yang bener-bener cocok banget buat kamu yang cari rumah dengan rumah besar. Tapi untuk lantai 2-nya pasti bikin kamu lebih happy dan tercengang lagi. Sekarang kita ada di bagian basementnya dan dari sini kita bisa lihat rumah ini memang didesain untuk menampung orang banyak. Kok bisa? Dari sini aja kita bisa lihat space untuk area garasi aja. Kita bisa pasang sampai 6 atau 7 mobil tergantung ukuran mobil. Dan masih punya area untuk 3 mobil di area carportnya. Total bisa menampung sampai 10 mobil nih. Ini gokil banget dan ini memang bener-bener luas banget. Ini bisa kita tata serapi mungkin dan menurutku keren juga untuk pemilihan bahannya. Lantainya di area garasi pun juga masih bukan pakai lantai yang biasa tapi lantai yang punya corak. Rumah ini pula sudah lengkap dengan
2 kamar tidur untuk pembantu, 1 kamar tidur untuk supir, dan juga area gudang. Kita lihat di sebelah sini nih. Nah, memang basement ketinggiannya nggak terlalu tinggi, ya kan? Tapi ini sudah cukup mumpuni. Di mana kita bisa lihat di sini ada space untuk 1 kamar tidur ART, ya kan? Kemudian ada lagi 1 space untuk area kamar tidurnya ART lagi. Kalau ini kita pakai bunk bed, berarti kita bisa muat sampai 4 ART. Termasuk juga di sini buat tatanan sepedanya yang punya ya. Tapi kalau maksimal buat area mobil juga bisa banget. Di sebelah sini masih ada 1 spot untuk area gudang. Nah, yang di sini kita pakai untuk area gudang-gudang juga. Ukurannya juga masih gede. Dan pentingnya sebuah area gudang ya ini, supaya rumah itu masih bisa terlihat rapi seperti yang di atas. Area gudangnya harus dimaksimalkan di bagian bawah. Dan ternyata di bagian sini juga masih ada 1 area gudang lagi. Dan ini termasuk juga dengan 1 area pompa. Nah, teman-teman, gila ya. Ini bener-bener well planned banget. Dan untuk bagian sana nih, ini yang keren. Aku perlu kamu tunjukin. Sini. Nah, so guys, rumah segede ini tentunya bahaya ya kalau sampai nantinya lampunya itu mati. That's why kita punya space untuk pasang 1 area genset di sebelah sini. Ini penting banget, apalagi semua rumah kita itu full electrical dan full automated. So, ini perlu banget ada 1 area genset yang udah ditata termasuk instalasinya. Di sebelah sini pun kita masih nemu 1 area lounge-nya untuk para pembantu rumah. Ini untuk area mereka nonton TV, untuk bersantai, untuk area makan, meja makannya. Dan masih ada lagi 1 area kamar supir di sebelah sini guys. Keren kan? Bahkan sampai jadi ART di rumah ini juga bener-bener diplanningkan bagaimana layaknya mereka hidup. Ini salut banget, thumbs up buat owner sang rumah. Di sebelah sini adalah akses menuju ke area lantai 2. Yang ini langsung kita ketemu tadi di sebelahnya dapur guys. Nah, di sebelah sini ini adalah area dapur basah khusus untuk ART. Dan gilanya udah dikasihin kitchen set dan kabinet juga, dikasihin kompor dan masih punya exhaust fan mereknya Modena. See, that's why aku lihat rumah ini benar-benar well planned banget dan perhatiin banget untuk kesejahteraannya. Nah, ini adalah untuk areanya ART guys, ya kan? Gokil ya. Masih karena bisa muat sampai berapa tadi? 4, 6 sampai 6 anggota ART, dikasih 2 kamar mandi guys. Jadi biar ART-nya pun mandinya nggak rebutan. Gokil. Di sini adalah area cuci dan laundry dan punya akses tangga di sebelah sini yang nantinya kita bisa ketemu sampai ke area taman alias area swimming pool. Asik ya guys ya. Nah, kita nggak ke sana. Kita mau lanjut ke area lantai 2 rumahnya. Seperti apa cakepnya, kita cek. Naik ke lantai 2. Nah, ini benar-benar kalau bilang ini adalah living quarter karena di sini full ada 4 kamar tidur untuk kita seluruh anggota keluarga. Dan masih ada lagi 1 area living room, ya kan? Dan living roomnya ini disulap jadi tempat bermainnya anak. Nah, dan kita bisa lihat sebelah sini ya. Ini lumayan nih, dikasih sedikit panel dulu menuju ke arah depan, ya kan? Ini ukurannya kurang lebih 3 x 3,5 meter. Dan di belakang kita itu adalah para-para yang kita lihat tadi di bagian fasad. Salah satu fungsinya para-para itu adalah menghalau panas supaya nggak langsung kontak direct dengan bagian dalam rumah. Dan ini adalah well placed banget untuk penempatan para-paranya. Karena di bagian sini jadi kerasa lebih dingin, apalagi ini adalah space untuk kita bermain dan berkumpul bareng keluarga. Nah, sekarang mau bahas itu adalah 4 kamar tidur yang ada di area lantai 2 di rumah ini. Lantai 2 ini ada 1 kamar tidur yang pertama. Ini kamar tidur yang masih menurutku masih tematik ya, sesuai dengan konsep interior dari rumah. Karena di sini belum disulap jadi kamar anak nih. Kita ikut ya. Nah, di sebelah sini teman-teman bisa lihat 1 area kamar tidurnya. Dimana kalau di bagian sini kita menggunakan granital dengan ukuran kurang lebih ini 2 x 3 meter, ya kan? Dan untuk bagian wall panelnya ini aku jujur suka banget karena ini bener-bener align sama temnya kita tadi. Jadi menggunakan dark wood seperti ini sehingga nggak kelihatan beda. Tema industrialnya, tema kontemporer masih kerasa. Wall panelnya di sini juga, ya kan? Ini masih bagus banget dan memang kamar ini ukurannya cukup gede.
kurang lebih 4x6, dimana kita bisa punya ranjang sebesar ini, wall panel sebagus ini, dan masih ada space buat satu area meja rias dan juga punya space untuk satu area wardrobe. Nah, untuk kamar mandi menggunakan kamar mandi luar. Duh, apakah semuanya kamar mandi luar? Enggak, cuman kamar ini aja yang menggunakan satu area kamar mandi luar. Kamar mandi luarnya pun juga cakep banget. Dimana di sini teman-teman bisa enjoy untuk area klosetnya dan juga area showernya udah ada pemisah. Di bagian sini juga masih dikasih satu modelan batu alam seperti ini supaya kelihatan estetik. Nah, lanjut lagi kita menuju ke kamar-kamar anaknya. Jujur, percaya nggak percaya, ini adalah kamar paling kecil yang ada di rumah ini. Dan sekarang kita menuju kamar yang lebih besar dan pasti finally menuju ke arah master bedroom yang super huge. Sebelah sini ya. Nah, di area sini teman-teman bisa enjoy satu area kamar anak yang udah well design banget. Ini modelannya udah sangat-sangat cakep banget. Kamar-kamar anaknya di sebelah sini, ini bener-bener tematik untuk kids. Dan di sebelah sini itu adalah area kamar anak cowok ya. Ini udah kelihatan dari tema-temanya mobil-mobilan, dino-dinoan, robot-robotan. Ini bagus banget. Bahkan lucunya guys, kalau tadi di sebelah sini kita dikasih satu naik-naikan tangga kecil gitu ya untuk menuju ke area ranjang. Di sebelah sini didesain sekalian ada selurutan atau slidingnya. Ini lucu banget, konsepnya cukup menarik untuk bagian rumah. Nah, ini untuk area kamarnya. Tapi kamar ini punya satu area kamar mandi dalam. Teman-teman di sebelah sini teman-teman bisa enjoy untuk bagian wardrobe dari kamar anaknya. Ini untuk kamar anak, wardrobe-nya menurutku extraordinary banget. Ya karena rumah ini sekali lagi udah punya dimensi 670. Gak salah sih dengan luas bangunan 1000 punya space untuk taruh satu wardrobe anak cowok sebagus ini. Ini gila sih bener-bener ya. Ini bagus banget. Kemudian di sebelah sini ini ada satu area menuju ke area kamar mandinya. Nah, kamar mandinya kali ini karena ini kamar anak cowok, ini dibuat agak sedikit lebih pendek sedikit supaya anak umur 5-6 tahun bisa jangkau wastafelnya dan bisa mandi sendiri di sebelah sini. Ini asik ya. Ini untuk area kamar anaknya. Sekarang kita mau lanjut dulu ke kamar yang berikutnya. Nah, kamar yang berikutnya juga nggak kalah gede dan sekali lagi sama-sama tematik bola. Bahkan kalau yang ini bagian wallpapernya ini menggunakan modelan race card seperti ini. Yang di sebelahnya itu Princess Abyss. Kita cek ya. Nah, ini dia. Nih, beda kan? Vibes-nya tuh langsung jatuhnya beda. Di sini tentu nih buat kamar anak cewek yang lebih cakep, lebih kalem lagi. Dan nih kalau ini tema backgroundnya ini Fantasyland, ada awan-awannya, pelanginya, ini cewek habis lah. Tapi secara layout hampir sama sebenarnya dengan kamar anak cowok tadi. Cuma beda di bagian interior atau bagian furnishnya aja. Actually buat kamu yang mau sulap ini jadi kamar mungkin untuk anak yang lebih dewasa, untuk yang lebih dewasa senior, ya tinggal kita ganti aja untuk bagian interiornya. Tapi secara fungsional layout-layoutnya juga masih cakep. Contohnya di area wardrobe-nya ini juga masih bisa difungsikan. Ini adalah lebih netral sehingga nantinya bisa dipakai untuk anggota keluarga yang lebih senior atau lebih gede ya. Dan di sini juga kita bisa lihat ini adalah satu area kamar mandi yang menurutku juga nice banget, dimana dikasihin modelan hexagon mosaic seperti ini dan juga ditambah dengan drop shower sebelah ini. Semuanya menggunakan tari-tarinya menggunakan loto yang high grade. Nah, sekarang kita mau lanjut ke bagian yang terakhir. Bagian yang paling amazing, bagian yang paling super dari rumah ini yaitu adalah master bedroom. Karena dari master bedroom kita punya view pool dan juga penataannya lebih enak lagi. Nah, ini yang terakhir. Kamar master bedroomnya udah spesial karena udah punya bukaan double door seperti ini. Ini bedanya master bedroom sama kamar biasa. Apakah cuma pintu? Enggak dong. Di penataannya juga beda. Begitu masuk, seakan-akan di bagian ruangan master bedroomnya ini ada foyer ya. Dan kita kalau ke sebelah sini, kita bisa melihat untuk area wardrobe dan sana untuk area tidurnya. Kita mau menuju ke area wardrobe-nya dulu deh. Buat kamu nih yang suka beli baju dan punya banyak koleksi baju, aku rasa kamu masih bakal cocok banget kalau ketemu sama rumah yang ini. Nah, karena di bagian sebelah sini guys, kita bisa ketemu sama full area wardrobe letter O, jadi mengelilingi 360 derajat, dan masih punya space untuk simpen jam tangan di sebelah sini, simpen arloji, sabuk, bisa taruh di sebelah sini.
Ini aku suka banget untuk kabinet-kabinet jewelry seperti ini, dan juga kita bisa punya satu area meja rias yang sudah dilengkapi dengan lampu rias secakep ini. Ini benar-benar udah di planning banget nih guys. Nah, di sebelah sana ada apa? Kita mau lihat ya. Untuk bagian kamar tidurnya, ini beneran kerasa gede banget. Ini ukurannya berapa ya ini ya? Ini mungkin lebarnya ada kali, ini lebar 5 kali 7, 5 kali 8 meter persegi untuk area kamar tidurnya bagian sebelah sini dong. Ini di kamera aku udah kelihatan kecil kayak ini, ya kan? Udah kelihatan kecil ya? Udah kelihatan kan? Masa perlu diceritain lagi, ini gede ya minta ampun untuk ukuran kamar utama. Dan sekali lagi, ini juga masih punya ini dummy atau lemari? Oh enggak, ini lemari guys. Jadi kamu masih bisa punya lemari lagi di sebelah sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pintu. Rasanya ini buat yang cowok ya, karena nggak terlalu banyak. Yang tadi buat yang cewek nih. Nah, untuk lemari ini ya kan, untuk lemari kita orang tua. Dan dari sini kita bisa enjoy view langsung ke bagian backyard rumah. Backlight sedikit udah nggak apa-apa. Saya tahu rumah ini terang banget ya. Terang banget, jadi secara kameramen saya sampai backlight, tapi it's okay. Supaya kalian tahu rumah ini memang bener-bener untuk pencahayaannya tuh udah best banget lah. Dan ini ada 3 big frame window lagi yang semuanya sudah bisa dibuka, dan ini menggunakan teknologi punya. Lower blend di atas masih ada juga, tapi nggak perlu saya praktekin lah, sudah tahu kalau ini semuanya otomatis ya. Rumah ini ditawarkan dengan harga, yes, seperti saya bilang di depan, 20M dengan luas 670. I think it's a worth best deal buat kamu, apalagi masih kita boleh nego. Kurang lebih berarti per meternya jatuhnya cuma 30 juta per meter aja, yang udah lengkap dengan seluruh furnish-furnishnya seperti ini. Letaknya tadi udah kita lihat ada di depan main road clusternya Raffles Garden, persis di sebelahnya Satpam, jadi kita punya security gratis. Apa yang kurang? Kurangnya cuma satu, kamu belinya lewat Rian. Nah, jangan lupa kamu kontak nomor yang ada di bawah, di deskripsi atau di bawah ini. Langsung telepon Rian, aku pasti kasih jadwal survei spesial buat kamu. Dan jangan lupa ya, beli propertinya lewat Rian Expert. See you!